Saya udah yang kedua kali di sini dan saya sempat bilang sama istri saya, mau sampai anak keberapa pun kita maunya di sini, gitu. Maunya di Bunda. Luar biasa sih dokter Caroline. Jadi kita nggak pernah pindah ke dokter lain udah. Jadi ini kali kedua pun kita minta dia dan jadi lagi. Luar biasa. Bidan di sini tuh luar biasa sih. Dan sebenarnya ini kali kedua kan aku juga persalinan di sini dan aku bertemu dengan bidan yang sama dan mereka benar-benar sangat-sangat membantu sekali. Membantunya dengan cinta ya. Menurut kita kamarnya bagus banget, sangat bersih ya gitu. Apalagi suami aku ini hidungnya sensitif banget. Kalau sama ruangan yang kotor atau berdebu dia nggak bisa. Dan dia nyaman sekali tidur di kamar itu. Gitu. Mau lahiran enak ya di AirAsia Bunda. Halo, kenalin nama aku Natasha Ratulangi. Aku moms dari anak pertama namanya Abraham Alehem Limpo, yang kedua namanya Minerva Meiraf Limpo. Iya, saya Aldris Prayogas Limpo, dads dari Abraham Limpo dan Minerva Limpo, dan ya kita berdua lahiran di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta Menteng. Untuk kedua kalinya. Proses persalinannya kemarin itu sebenarnya aku cek rutin mingguan karena udah 39 week, jadi aku datang ke sini CTG seperti biasa. Ternyata waktu aku datang aku udah nggak boleh pulang, jadi langsung masuk kamar. Setelah masuk kamar tanggal 7 sore, terus tanggal 9 jam 9 anak aku lahir. Anak pertama sama kedua ada beberapa perbedaan. Tapi overall sih sama, dengan cara alami dan melahirkan juga normal. Yang bedanya adalah kalau anak pertama datang ke sini langsung proses gitu. Tapi kalau yang sekarang yang kedua ada beberapa jeda waktu untuk menunggu, gitu aja. Iya, jadi pengalaman di Bunda, apalagi di Bunda Menteng Jakarta ya, kita percaya kalau kita tuh punya kebutuhan, kita dapat treatment yang bagus, dan kita selalu yakin bahwa dokter ataupun bidan, suster di Bunda ini adalah personel yang well trained, behave in a good manner, dan sangat mengerti kebutuhan. Seperti contoh kemarin pada saat kita masuk di hari Senin, posisinya memang belum ada kontraksi yang hebat, tetapi kita banyak dikasih insights bahwa alangkah baiknya jangan pulang. Nanti apabila pulang, kemungkinan besar mungkin ketubuhan bisa bocor lebih ekstrim lagi. Jadi alangkah baiknya tuh stay di sini, dan di sini pun semuanya di take care dengan baik. Kualitas kamarnya excellent, dan kita di visit rutin banget, dan semuanya selalu terjaga dengan baik. Jadi saya udah yang kedua kali di sini dan saya sempat bilang sama istri saya, mau sampai anak keberapa pun kita maunya di sini, gitu. Maunya di Bunda. Kalau dokter Caroline, kalau aku pribadi sama suami sih emang ini dokter luar biasa sih, tangannya dingin. Dan by the way, anak kedua aku ini biasanya kan kalau anak kedua kan pasti lebih pengen lebih cepat maju proses persalinannya. Tapi nggak tahu kenapa pas dokter Caroline kemarin pergi, dia balik ke Jakarta, pas banget dia balik ke Jakarta anakku lahir di mana dia pas datang ke Jakarta. Jadi kayaknya emang nungguin dokter Caroline kali ya. Tapi dokter Caroline menurut kamu gimana, Bi? Luar biasa kan dia, tangan dingin banget. Dokter Caroline bisa dibilang maskot lah. Kalau buat kami ya, saya maskot Bunda, Dokter Caroline Utomo, Dokter Cah, lebih dikenal dengan Dokter Cah. Dari tahun 2023 first encounter kita dengan beliau, benar-benar kita tuh di guide, dan di guide-nya itu dengan sangat apik lah. Apa jurus-jurus yang diajarin dan dipandu itu benar-benar on contact, on point. Dan
Dokter Caroline itu kan terkenal sama bayi tabung ya. Cuman ternyata dia kalau misalnya kita bisa cara alami, dia pun juga menyarankan dengan cara alami. Dan emang ternyata bisa gitu dengan cara alami. Jadi luar biasa sih Dokter Caroline. Jadi kita nggak pernah pindah ke dokter lain udah. Jadi ini kali kedua pun kita minta dia dan jadi lagi. Luar biasa. Pesan dan kesannya untuk persalinan normal, harus siapin mental yang pastinya, karena yang pasti itu sakit sekali, kontraksinya sakit sekali. Cuman kalau misalnya di otak bisa, pasti bisa. Banyakin squat, banyakin olahraga juga, kayak gitu sih. Sebenarnya Don't panic. saya terlalu chill kayaknya. Nah, istri saya nih, dia yang selalu heboh dan maunya tuh cepet semuanya gitu, ngurus-ngurus, pokoknya enggak, ini anak harus keluar bulan Maret, bulan apa. Terus saya bilang, udah, ini namanya mau normal, kita nungguin aja. Nantinya kapan waktunya keluar, berarti di situ. Yang penting kita prepare aja, mental ya, lagi-lagi mental dan juga tenaga. Karena ya kita nggak akan pernah tahu. Contoh kemarin kita hari Senin masuk di Bunda, lahirannya baru Kamis. Rabu ya? Rabu. Berarti 2 hari. Nah 2 hari itu saya nggak mandi. 2 hari itu nggak mandi, benar-benar memang full jaga. Dan itu time dan energi yang kita harus sacrifice. Tapi guess what? It's worth the wait. Kita dapat bayi yang kedua sehat dan lucu banget. Dan kita sangat jatuh cinta begitu kita dengar tangisannya keluar. Dan sakit itu nggak tahu, mungkin istri saya lebih ngerasain sakitnya, tapi saya pun melihat secara visual kesakitan itu pun mental saya pun draining. Tetapi ketika bayi itu keluar, benar-benar it's worth the wait and it's worth the sacrifice. Iya, kalau ditanya persiapannya sih sebenarnya aku ya gitu sih, lebih banyak aku emang. Tapi jujur aku mau kasih masukan juga kalau bidan di sini tuh luar biasa sih. Dan sebenarnya ini kali kedua kan aku juga persalinan di sini dan aku bertemu dengan bidan yang sama dan mereka benar-benar sangat-sangat membantu sekali, membantunya dengan cinta ya, gitu. Jadi bidan-bidan di sini juga bantunya banget sih, luar biasa. Ya itu, kalau berawal dari Dokter Caroline yang pertama kan emang dia luar biasa, dia sangat membantu kita banget. Jadi dia kayak misalnya kasih obat apa kita ikutin bener-bener jadi gitu. Terus juga tadi aku bilang bidannya sangat-sangat membantu karena kan kita sensitif banget, apalagi ibu-ibu hamil kan gitu. Lagi kontraksi apa-apa dia bantu, dia tenangin, gercep banget gitu. Dan balik lagi pelayanannya semua dengan cinta gitu. Kita bisa ngerasain banget lah kayak gitu. Susternya juga baik, take care banget anak aku tadi mandiinnya, jelasin pelepasan tali pusarnya gimana. Oh pokoknya luar biasa lah, oke banget. Iya, bidannya top. Bidannya top. Fast respon. Itu yang nggak pernah kita dibikin nunggu lah. Iya. Itu yang benar-benar bikin surprisingly kita merasa we are in a good hands sama bidan-bidan di Bunda. Iya. Kalau ngomongin soal pelayanannya bagus banget ya. Kita di kamar, ternyata kamar kita kamar yang sama ya dari tahun yang sebelumnya 404. Menurut kita kamarnya bagus banget, sangat bersih ya gitu. Apalagi suami aku ini hidungnya sensitif banget, kalau sama ruangan yang kotor atau berdebu dia nggak bisa, dan dia nyaman sekali tidur di kamar itu gitu. Iya, fasilitas pelayanan lengkap, bagus, sangat-sangat memadai, terutama kamarnya memang bersih banget ya. Jadi kita tuh keluarga datang ngumpul bisa duduk sampai di lantainya tuh pun ngerasa aman gitu. Karena tiap sudut, every corner itu bersih. Memang tim cleaning service-nya bagus, makanannya juga ya bisa dibilang hampir nyamain hotel bintang 5 lah. Dan ya AC dan TV, you name it, semua lengkap. Coffee maker, layaknya bintang 5, hanya ini memang di hospital.
dan nggak ada keluhan, no issue whatsoever. Cuman paling mungkin Kantin. ya Kantin di bawah. mungkin perlu parkiran barangkali. Parkiran ya. juga ya. kesusahan kita ya. Karena mungkin saking ramenya, Saking ramenya. parkirannya mungkin perlu ditambah. Tapi Sama kantin. ya buat makan. Tapi zaman sekarang sih Gojek, GoFood dan lain-lain udah Iya modern. sih. Sama satu lagi sih, kalau kita dari anak kita ya Bia, kayak aman aja gitu prosesnya, kayak nggak takut anak ketuker lah ibarat kata. Karena aku tadi lihat pengamanannya juga cukup bagus sih. Saya kayak nurse-nya mau masuk harus pakai password, terus juga bapaknya yang harus menemani, terus ada adegan yang skin to skin bapak sama anaknya ditemanin suster. Ya itu sih menurut aku pelayanannya bagus banget. Oke, tips kalau mau lahiran normal menurut aku yang udah 2 kali berhasil lahiran normal. Yang pertama adalah mental harus siap, karena memang kontraksi itu sangat luar biasa sakitnya. Kita harus siapin mental gitu. Jadi di kepala kita emang kayak aku pokoknya normal gitu. Aku pasti bisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ya memang kita harus bisa menjaga gimana caranya supaya air ketuban nggak pecah sebelumnya. Karena kalau misalnya sampai air ketuban pecah ya mau nggak mau, kalau induksinya nggak berjalan lancar ya memang harus sesar gitu. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya sesar sih. Cuman balik lagi kalau aku lebih memilih untuk alami. Jadi emang harus dijaga juga. Jangan sampai terlalu pengen alami sehingga banyak pergerakan, ternyata nggak boleh juga, takutnya ketuban juga pecah gitu. Sisanya adalah berdoa sih, karena ya balik lagi dengan restunya kita pasti bisa berhasil. Dan pasti yang terakhir adalah dorongan dari suami juga, support dari suami, karena ya balik lagi cintanya suami dan dukungannya dia sih yang bisa bikin kita berjuang dan semangat mau normal gitu, karena itu nggak gampang. Kayak nggak boleh ini harus teknik pernafasannya itu pasti butuh juga dorongan dan bantuan dari suami. Jadi para suami harus dukung istrinya juga kalau istrinya mau berjuang gitu. Gimana kalau suami? Gimana ya? Jadi benar sih. Ini bukan one man show. Proses melahirkan itu adalah as a whole ya, suami istri sebagai seorang pasangan. Peran suami dari awal memang saya selalu menemani. Ya, paling penting adalah keberadaan secara emosional, ada rasa empati dan simpati, ada pengorbanan waktu dan tenaga juga. Dan kita memang selalu harus menunjukin bahwa presence kita tuh ada di sekitar istri, sehingga istri tuh yakin dan percaya diri untuk berjuang, dan dia tahu dia nggak berjuang sendiri. Problem-problem yang mungkin dihadapin pasangan yang sekarang adalah selalu maunya pintas, shortcut, maunya cepat, nggak mau ngerasain ini dan itu. Tapi saya selalu percaya bahwa setiap manusia telah diberikan natural gift, termasuk salah satunya untuk giving birth. Itu manusia, apalagi setiap ibu telah diberikan kemampuan untuk melahirkan secara normal. Tinggal bagaimana kita sebagai laki-laki itu memberikan rasa percaya diri. Kita selalu harus merangkul istri kita bahwa kamu bisa. Aku yakin kita bersama melewati ini. Kamu nggak sendiri. Aku akan siapin semuanya, seluruh kebutuhan vitamin dan apapun itu. Aku akan nemenin kamu olahraga, nemenin kamu pilates, aku akan nemenin kamu nanti dietnya bareng-bareng. Jadi tunjukkanlah rasa pengertian yang double extra, sehingga istri itu akan ngerasa oke, suami aku siap support, baik secara financial ataupun baik secara waktu, saya bisa gitu. Dan percaya apabila kita mau dan istri kita juga memang sungguh-sungguh berniat, dua-dua berikhtiar, yakinlah pasti bisa. Justru karena itu selalu berdoa sama Tuhan juga. Rasanya itu sih yang bisa saya share ya sebagai suami ya.
Jadi jangan lupa para suami jangan terlalu egois dengan waktu dan selalu support istrimu anytime anywhere. Betul. Mau lahiran enak ya di AirAsia Bunda.